Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul One Room Hiyatari Putsu Tenshizuki. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali. Semenjak kedatangan Shitoa, si Shintaro merasa kalau hidupnya semakin damai saja. Di sana juga Shitoa merasa kalau dia banyak perkembangan setelah hidup di bumi. Salah satunya adalah pas menanak nasi. Yang dimana awal-awal Shitoa menanak nasi menggunakan kotak doang. Sekarang Shitoa bisa menggunakan penanak nasi. Terlihat dia senang banget ketika nasinya sudah masak seperti itu. Namun Shintaro merasa aneh dengan penanak nasi yang diletakkan di dekat televisi. Yang harusnya penanak nasi itu bagusnya di dapur. Shitoa maunya begitu, namun mengingat di dapur kagak ada colokan jadi di situ saja. Ditambah biar gampang juga kalau mau nambah. Terus si Shintaro menanyakan kalau di tempat tinggalnya gimana kalau mau makan ya kan. Katanya dia tinggal memetiknya saja di pohon. Shintaro pikir dia cuma makan buah-buahan doang, yang banyak dagingnya. Gak taunya dalamnya bisa macam-macam makanan, salah satunya adalah kari. Hal tersebut membuat si Shintaro merasa kalau di sana lebih praktis. Di sisi lain ada Tsutsumi yang sedang menggalau ketika dia sedang belajar. Lagi dan lagi dia mikirin si Shintaro yang dimana sekarang dia tinggal bersama Shitoa. Dan akhir-akhir ini, setelah mereka sudah tahu satu sama lain, si Shintaro suka nanya saran kepada si Tsutsumi tentang Shitoa. Terutama si Shintaro ingin mengajak Shitoa ini jalan-jalan. Si Tsutsumi menyarankan untuk membuat tiket supaya Shitoa bisa kemana-mana naik kendaraan umum. Di situ sebenarnya dia juga ingin membuatnya. Nah di situ juga si Tsutsumi sebenarnya pengen dibuatin juga. Dan nanti dia akan menyimpan pemberiannya tersebut. Terus dia juga berpikir masalahnya sekarang Shintaro tinggal bersama Shitoa. Dan di tempat kerjanya terdapat si Izumi yang cantik. Si Tsutsumi cuma cewek biasa saja yang kalah dari kedua cewek tadi. Dari segi kecantikan. Padahal sebelum kedatangan Shitoa dia sempat dibuat kagum sama si Shintaro. Yang mana dia rela ditinggal sama kedua orang tuanya kerja di tempat yang sangat jauh. Untuk demi sekolah di situ dia juga menolak untuk tinggal bersama saudaranya dan lebih memilih untuk tinggal sendirian di apartemen. Seketika mereka berdua merasa terharu. Shinichi memberitahunya untuk tidak menyebarkan kalau si Shintaro ini tinggal sendirian. Tapi sekarang mereka berdua sudah tahu. Shintaro kagak masalah soalnya dia sudah percaya sama kedua orang ini. Mungkin kedua orang ini kagak bakalan menyebarkan kepada orang lain. Dia merasa kalau mungkin sebelum kemunculan kedua cewek itu dia sudah menembak si Shintaro. Kemungkinan ceritanya bakalan berbeda. Namun sekarang sudah sulit buatnya untuk dekat dengan si Shintaro. Dia auto minder seperti itu. Dia seperti orang yang terburuk alias kagak cantik katanya. Sampai ngomongnya ngelantur kemana-mana. Tak lama ada adiknya si Tsutsumi yang baru bangun tidur. Dia pengen ngemil namun tidak diperbolehkan sama emaknya. Nah kebetulan dia juga memberikan si Tsutsumi kupon untuk makan donat gitu. Lantas adiknya marah ya kan kalau dia kagak kebagian. Tapi ini kesempatan yang bagus biar dia bisa ngajakin si Shintaro buat makan bareng. Setelah itu besoknya si Tsutsumi tadinya pengen langsung ngomong kepada si Shintaro gitu kan. Apakah dia mau makan donat sama dia? Namun sangat sulit untuk diungkapkan hal itu kepada si Shintaro. Sampai beberapa kali pun dia kagak bisa, dia kagak percaya diri dan lain-lain. Hingga akhirnya dia tidak bisa mengatakan apapun, ternyata sangat sulit untuknya ngajak si Shintaro. Namun pas mau pulang, si Shinichi tahu kalau si Tsutsumi bawa kupon donat. Si Shinichi langsung mengajak si Shintaro juga untuk ikut. Si Tsutsumi merasa senang, akhirnya dia bisa makan bareng juga bersama si Shintaro. Selama ini si Tsutsumi belum pernah berterima kasih kepada si Shinichi selain hari itu. Namun tak lama si Shinichi disuruh buat piket terlebih dahulu karena kebetulan hari ini adalah jadwalnya. Alhasil dia tidak bisa ikut, otomatis bakalan gagal ya kan. Tapi si Shinichi menyuruhnya buat sama si Shintaro saja perginya. Kagak ada masalah mereka berdua pergi pun.
Nampak si Tsutsumi senang banget seperti itu. Pas pulang Tsutsumi sangat sumringah banget, namun di tengah perjalanan si Shintaro mau ke perpustakaan terlebih dahulu sebentar, katanya. Alhasil mau nggak mau si Tsutsumi pun ikut nemenin. Dia ke sana mau mencari buku tentang malaikat dan yang lainnya. Dia udah nyari-nyari sampai malam kagak ketemu di internet. Sebelumnya si Shintaro juga pernah bermimpi kalau ada kappa di rumahnya. Maka dari itu dia ingin mengenal lebih dalam lagi. Si Shintaro berterima kasih karena sudah menemaninya, lantas dia langsung salah tingkah seperti itu. Apalagi ketika disebut kalau Tsutsumi ini orangnya perhatian. Lama kemudian Shintaro juga mengatakan kalau si Tsutsumi ini orangnya tangguh dan agak sedikit tomboy. Namun itu bukanlah sebuah pujian. Tapi dia melihat kemarin di taman itu ketika dia mengungkapkan rahasianya kepada Towa dan juga Izumi. Itu sebuah keberanian. Karena malu seperti itu mereka pun mulai membaca. Tapi ketika sedang membaca si Shintaro merasa ngantuk yang makin lama. Shintaro pun akhirnya tertidur. Si Tsutsumi kaget. Dia tertidur seperti itu. Namun dia merasa wajar karena mungkin semalaman si Shintaro ini mencari buku. Yang dia cari-cari sampai begadang. Melihatnya seperti itu tetap kelihatan kawaii. Rahasia sebenarnya yang tidak dia ungkapkan sebenarnya kalau dia itu menyukai si Shintaro. Tak lama kemudian si Tsutsumi pas mau lanjut malah turun hujan yang gede banget. Shintaro merasa bersalah kalau dia tadi malah ketiduran. Lumayan lama pula 1 jaman. Si Tsutsumi pura-pura saja kalau dia juga ketiduran. Tadinya si Shintaro mengajak untuk makan di rumahnya masing-masing saja. Soalnya hujannya kagak bakalan berhenti. Dan sekarang juga sudah sore. Karena Tsutsumi kagak mau, alhasil dia pun menerobos kayak begitu. Tidak masalah walaupun hujan. Karena melihat Tsutsumi yang seperti pengen banget ke Jiko, dia pun ikutan. Di tengah jalan Tsutsumi merasa aneh kenapa jadi seperti ini ya kan. Tak lama kemudian tiba-tiba saja ada bocil yang kesandung seperti itu. Otomatis Tsutsumi menolongnya seperti itu. Sialnya payungnya patah, jadinya si Tsutsumi memberikan payung tersebut kepadanya. Tsutsumi makin gak tahu lagi akan harus gimana. Terlebih payungnya sudah dikasih. Shintaro nawarin buat balik lagi ke Toserba buat beli payung. Namun dia kagak mau, dia mau ikut bareng saja sama si Shintaro. Seketika dia malu-malu, tapi dia berhasil mengatakan hal tersebut. Alhasil mereka pun jalan menggunakan satu payung dan akhirnya Tsutsumi bisa makan donat bareng-bareng. Keesokan harinya sepulang sekolah hari ini Shintaro kagak ada jadwal kerja. Begitupun si Izumi, sekarang waktu yang tepat untuk mereka jalan-jalan. Terbukti dianya udah nungguin seperti itu. Shintaro bingung dia bakalan ngomongin apa nantinya. Di sepanjang jalan si Izumi ngoceh terus pasal anime yang dia tonton. Shintaro cuma bisa mendengar apa yang dia omongin. Di sana juga dia berencana untuk membeli buku harian yang nantinya mereka bakalan saling tukar setiap harinya. Si Shintaro merasa kalau seperti ini udah kayak anak SD. Jadi dia mau membeli yang lain saja. Di tengah mereka lagi ngobrol ada murid lain yang ngomongin tentang Izumi. Yang katanya mereka baru pertama kali melihat si Izumi ini ngobrol. Setelah itu Izumi masuk ke sebuah Toserba dan di sana dia membeli es krim yang bisa dibagi 2 seperti itu. Nampak kalau si Izumi makan es krim ngomongnya jadi enggak jelas. Emang mungkin karena dia anak salju jadi seperti itu ngomongnya. Sehabis makan es krim mereka berdua lanjut pulang. Tapi sebelum itu si Izumi bercerita kalau dia sebelum perjalanan ini sudah memikirkan mau beli apa dan mau kemana. Bahkan sampai dia mungkin kalau pulang dari sini dia bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidak akan melupakan jalan-jalan pertama kalinya bersama teman. Shintaro pun katanya mimpi sebelumnya bertemu dengan Kappa. Entah pertanda apa gitu kan. Setelahnya mereka pun berpisah di sana. Lama kemudian Izumi sudah sampai di rumah. Ternyata dia membawa tutup es krim yang tadi dia makan untuk jadi kenang-kenangan buatnya. Sementara si Shintaro dia semenjak tinggal bersama si Toa semuanya jadi berubah. Dia berharap sih rumahnya kagak ada tambahan orang lagi. Pas dia masuk kamarnya kelihatan ada satu bocil bersama si Toa yang mau mandi. Seketika si Shintaro dihajar seperti itu dan melihat kejadian tersebut si Toa akan dipulangkan ke tempat asalnya.
Sebelum kejadian itu, sebelumnya Toa sedang melipat baju, tapi tak lama kemudian dia mendengar ada yang jatuh. Pas dia lihat di balkon, ternyata ada Loli di sana yang mana dia mengakui kalau dia seorang malaikat juga. Namanya adalah Shiyu. Dia langsung terharu karena berhasil menemukan si Toa. Karena tubuhnya udah pada kotor, Toa mengajaknya untuk mandi. Nah, disitulah si Shintaro yang baru pulang melihat mereka berdua mau pada mandi. Pertama-tama dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lalu si Shiyu mengajak si Toa untuk kembali ke atas sana. Namun tahu sendiri sekarang dia lagi nugas ya kan. Tentu si Toa menolak akan hal itu. Toa memberikan susu kepadanya. Barulah ini bocah bisa tenang. Dia merasa kalau ini tempat menurutnya sangat kecil dan bikin sesak. Apalagi Shiyu baru tahu kalau si Toa ini tinggal bersama seorang laki-laki. Sontak dia kaget ya kan kalau si Shintaro ini seorang laki-laki. Bahkan si Shiyu ini menganggap kalau si Shintaro ini orangnya kagak benar sama sekali. Tapi Toa memberitahunya kalau si Shintaro ini adalah orang baik. Bahkan dia udah banyak membantunya. Shiyu kagak terima kalau si Toa dijadikan seperti pembantu di sana walaupun dia sedang nugas buat mencari tahu tentang manusia. Tapi kenapa si Toa cuma di sana doang, kagak keluar? Mau keluar pun dilarang gitu kan. Emang bener sih, cuma itu buat keselamatan dia juga. Toa kembali memberikannya susu walaupun dia sebenarnya udah emosi ya kan, tapi tetap diminum sama Loli tersebut. Shiyu tetap mengajaknya buat pulang. Toa kagak mau, dia tetap akan tinggal di situ. Karena dia Shintaro bukan hanya baik, tapi dia juga suka mengkhawatirkannya. Jadi bakalan aman lah gitu dia tinggal sama si Shintaro. Dia sudah percaya kepadanya. Seketika si Shintaro auto baper ya kan dikatain kayak begitu. Tapi Shiyu di sana menangis karena si Toa kagak membelanya. Habis itu dia pun pergi dari sana. Dikejarlah sama mereka berdua dan kagak ketemu itu Loli. Karena malaikat sukanya tempat tinggi, alhasil mereka berdua pun ke atap apartemen tersebut dan benar saja si Loli ada di sana. Si Toa mencoba buat mengobrol lagi. Dia meminta maaf karena sudah terlalu egois. Pas disuruh memeluk, itu bocil langsung nangis lagi kayak begitu. Emang kalau anak kecil tetap bakalan jadi anak kecil. Tapi ini si Loli seperti masih tidak suka dengan si Shintaro. Tak lama kemudian kalung yang dia pakai itu menyala. Dikira Ultraman ya kan. Shiyu mempunyai waktu 1 menit lagi sebelum dia kembali. Sekali lagi Toa belum bisa pulang ke sana. Jadinya dia cuma nitip untuk jaga diri saja dan untuk Shintaro dia masih belum bisa menerimanya. Ketika dia sedang mengocek, tiba-tiba saja hilang begitu saja. Selepas itu, si Toa baru banget main ke atap. Berkat omongan si Shiyu sebelumnya dia merasa kalau dia kudu tahu dunia manusia lebih luas lagi. Dengan main keluar. Si Shintaro pun setuju dia akan mengajari si Toa sedikit demi sedikit supaya dia bisa keluar sendirian. Kapanpun yang dia mau. Setelah itu si Toa masak buat si Shintaro. Singkat cerita Shintaro dan Toa sudah beberapa hari suka jalan keluar. Setelah makan malam. Di sana si Shintaro mengajarkan gimana caranya menyeberangi jalan. Yang mana kalau merah berarti dia belum boleh nyebrang kecuali sudah berubah hijau ataupun kuning. Setelahnya mereka pun pulang. Toa suka mendengar si Shintaro suka ngomong kalau dia pulang. Padahal di rumahnya kagak ada siapa-siapa. Katanya dia sudah terbiasa jadi kayak gitu. Alhasil sama si Toa dijawab yang membuatnya langsung baper mendengar itu. Setelah itu mereka berdua nonton TV. Si Shintaro kepikiran dengan dia yang suka keluar dengan si Toa. Kemungkinan si Toa sudah bisa keluar sendirian. Tapi Shintaro masih takut kalau si Toa naik kereta api sendirian. Takutnya kesasar dan ketemu orang jahat. Jadinya Shintaro akan menahan terlebih dahulu untuk si Toa bisa naik kereta api. Kebetulan di sana si Toa lagi nonton berita roti sandwich gitu. Katanya menurutnya pasti enak. Shintaro mengajaknya ke tempat itu. Si Toa bertanya-tanya apakah yang diberitakan itu emang ada gitu kan. Toa baru tahu kalau emang itu makanan emang ada, bukan film sinetron Indosiar yang cuma bohongan.
karena beneran ada si Toa pengen ke sana. Setelah itu mereka berdua langsung mau pergi. Ujungnya si Shintaro mengajaknya untuk naik kereta api. Padahal sebelumnya dia kagak mau mengajaknya dulu. Sembari pergi sembari mengajari si Toa untuk supaya bisa masuk dan kagak kesasar. Singkat cerita, Shintaro dan Toa sudah sampai di tempat tujuan. Si Toa udah kagak sabar pengen buru-buru sampai menarik tangan si Shintaro seperti itu. Tak lama mereka pun sampai dan memesan. Pas dia cobain rasanya sudah tidak bisa diragukan lagi. Tidak sampai situ si Toa diajakin ke tempat yang lain. Terutama dia mengajak si Toa ke tempat danau atau apalah itu. Di sana ada seperti perahu angsa gitu. Toa ingin menaikinya. Soalnya sebelumnya dia pernah baca soal perahu angsa tersebut. Alhasil mereka pun mencobanya. Ketika si Shintaro sedang mengayuh seperti itu, si Toa pengen mencobanya. Si Shintaro kasih aja ya kan. Sampai dia salpok sama si Toa yang sedang mengayuh pedalnya. Yang makin lama makin kencang. Sesudahnya sama si Shintaro lagi. Tak lama kemudian ada pasangan kakek nenek yang melihat si Shintaro dan Toa yang kelihatan bermesraan. Hal tersebut membuat mereka berdua seperti mengingat ketika mereka waktu berpacaran dulu. Seketika si Shintaro langsung kabur karena dikata mereka itu berpasangan. Sesudah naik perahu si Toa ngajakin makan danggu. Di sana si Shintaro kagak mau dipegang lagi tangannya, soalnya kalau dipegang itu khusus orang yang sedang berpacaran. Ditambah ini udah kayak berkencan jalan-jalan berduaan. Terus ada orang yang kagak sengaja menyenggol si Toa seperti itu. Si Shintaro langsung meminta maaf karena sudah memikirkan dirinya sendiri. Si Toa kagak masalah karena kalau dia kagak memikirkan dia sendiri, dia tidak bisa peduli sama orang lain. Karena begitu mereka pun meneruskan kembali untuk makan danggu. Singkat cerita, setelah bermain Shintaro dan Toa pun pulang. Keadaan sudah malam hari. Nampak mereka sangat menikmati main kali ini. Karena sudah malam, si Shintaro menyuruh si Toa untuk membeli makan malam di swalayan saja. Takutnya dia capek ya kan harus masak. Alhasil mereka beli. Nah pas di apartemen ketika mau masuk mau bikin teh, di depan pintunya terdapat seseorang cewek yang lagi nungguin, yang tiba-tiba saja memeluk si Shintaro seperti itu. Dia adalah Mari-chan atau bibinya si Shintaro. Habis itu mereka masuklah ke dalam, dan di dalam sana si Mari dengan rasa tidak bersalah sama sekali. Dia memakan makanan yang dibeli sama si Shintaro tadi. Padahal itu makanan buat mereka berdua makan malam. Tumben-tumbenan juga ya kan bibinya main ke situ. Dia mempunyai alasan tersendiri kenapa dia ke situ. Si Mari ingin beristirahat. Selama ini dia terus bekerja tanpa henti katanya. Toa penasaran apa pekerjaan si Mari ini. Sama si Shintaro dikasih tahu kalau pekerjaannya adalah seorang penulis manga. Si Toa kagak mengerti. Setelah dikasih contohnya barulah dia tahu kalau penulis manga itu seperti apa. Cuma di sana si Shintaro tidak mempunyai manga ciptaannya si Mari. Sesudah kenyang dia kelihatan jadi agak tenang di sana. Namun karena makanannya sudah habis semua, si Shintaro kelaparan. Ketika si Toa mau membuatkan sesuatu, si Mari langsung menawarkan kue yang dia bawa. Shintaro nanya ya kan itu kue dari mana. Ternyata itu kue ulang tahun. Sekarang dia ulang tahun, tapi tidak ada satupun editor yang mengingat tanggal ulang tahunnya. Makanya dia beli sendiri dan mau merayakannya di situ. Alhasil mau nggak mau si Shintaro menuruti keinginannya dengan merayakan setidaknya tiup lilin buat si bibi. Habis ditiup itu orang kembali sedih lagi. Pas si Toa memberikan handuk untuk mengelap air matanya. Tiba-tiba saja dia baru ngeh dan menanyakan si Toa ini siapa. Kok ada di rumahnya si Shintaro? Lantas Shintaro ketar-ketir harus jawabnya bagaimana. Dia tidak bisa menjawab kalau dia seorang malaikat. Tak lama Toa memperkenalkan diri, tapi sama si Shintaro dipotong karena takut si Toa keceplosan. Bilang kalau dia bukan manusia. Si Mari mengira kalau si Toa ini adalah pacarnya. Namun Shintaro bilang saja kalau dia teman sekelasnya. Dia udah kagak tahu harus bagaimana. Terus dia menanyakan tentang si Shintaro di sekolahan kayak gimana. Tentu Toa kagak tahu sama sekali gitu kan. Alhasil si Shintaro ngibul ke mana-mana lagi, alasan si Toa ada di situ.
Dia bilang saja kalau mereka lagi kerja kelompok buat festival nanti. Padahal festival suka dilakukan musim gugur. Terus tidak sampai situ bibinya menggoda si Shintaro dengan bercerita kepada si Toa tentang masa kecilnya si Shintaro, yang katanya dia imut sewaktu kecilnya. Nah di tengah itu si Mari kepikiran dengan panggilan Shintaro sama. Shintaro ngakunya kalau itu udah jadi bagian candaan mereka berdua. Sampai akhirnya si Bibi pengen ke air terlebih dahulu. Belum selesai sampai situ. Kali ini di kamar mandi terdapat 2 sikat gigi. Dia curiga ya kan, tapi dia ngakunya kalau itu punya si Shintaro dua-duanya. Terus si Mari udah merasa tenang, bisa bersantai seperti itu. Dia mulai tidak memikirkan pekerjaannya, namun tiba-tiba saja dia memikirkan hal yang lain, yaitu tentang si Shintaro yang tinggal sendirian. Di tempat itu ditambah ada satu cewek lagi. Dia beranggapan kalau si Shintaro melakukan hal-hal buruk di sana. Padahal tidak pernah sekalipun dia melakukan hal-hal seperti itu, apalagi mencoba-coba si Toa. Lalu mereka berdua pun makan kue yang dibawa sama bibinya tadi. Nah ketika lagi makan kue si Mari menyuruh si Toa untuk segera pulang. Karena sebentar lagi udah mau tengah malam. Shintaro yang kagak mau ketahuan dia mengikuti alurnya si Mari terlebih dahulu. Sambil nganterin si Toa pulang dia akan membeli sesuatu nanti di warung. Mau nggak mau mereka mengikuti omongannya si Bibi biar tidak ketahuan. Di luar sana Toa bingung mesti pulang kemana gitu kan. Si Shintaro memberitahunya setelah pertigaan si Toa bisa terbang kembali ke balkon apartemennya si Shintaro. Nantinya dia akan menunggunya di sana sampai si Mari pulang terlebih dahulu. Selepas sudah dikasih arahan, si Toa mulai menjalankan rencananya. Ketika mau berpisah, si Mari ngomong sesuatu dulu. Intinya si Shintaro ini adalah anak baik. Walaupun agak sedikit pemalu, tapi dia anak baik. Jadi dia meminta si Toa untuk menemaninya terus. Toa dengan senang hati mau. Lalu habis itu si Toa pun terbang kembali ke balkon apartemennya si Shintaro. Singkat cerita, Shintaro dan Mari-chan sudah kembali ke apartemen. Begitupun si Toa yang udah ada di balkon. Shintaro masih ngobrol-ngobrol di sana. Tidak lupa dia menyuruh bibinya untuk pulang. Mumpung keretanya masih tersedia, namun dia kagak mau. Kalau balik, dia pasti disuruh kerja lagi. Dia juga sudah membawa persiapan untuk menginap hari ini. Si Shintaro bersikeras menyuruhnya buat pulang karena dia kagak mau si Toa tidur di balkon semalaman. Dia masih kesal sama editor yang lain karena kagak ingat hari ulang tahunnya, terutama si Kida. Lantas si Shintaro tahu tentang nama Kida Mitsuru, yang mana beliau telah menulis banyak manga dan si Shintaro menyukai semua ciptaannya. Lantas si Mari auto sedih karena Shintaro lebih memilih si Kida dibandingkan si Mari. Makanya dia sekarang pokoknya kagak mau balik lagi, dia bakalan tidur di sana. Si Toa mengisyaratkan kalau dia tidak apa-apa tidur di balkon. Namun Shintaro merasa kagak tega. Tak lama kemudian ada suara bel. Si Mari udah merasa kagak enak hati ya kan. Pas dibuka si Shintaro kaget datang seorang cewek dengan kondisi yang sedang marah seperti itu. Dia mencari siapa lagi kalau bukan si Mari-chan yang telah kabur dari pekerjaannya. Dia tahu kalau si Mari ada di sana karena sebelumnya dia pernah ngekos di apartemen itu. Si Shintaro baru melihat kalau si Kida itu sebenarnya adalah perempuan. Dia juga dibuat kaget ketika tahu kalau si Shintaro adalah keponakannya si Mari. Seketika dia langsung meminta maaf seperti itu. Dia adalah editornya si Mari. Mungkin Mari sebelumnya sudah tahu kalau si Shintaro tinggal sendirian. Jadi mungkin nanti dia tidak akan melarang si Mari main ke situ lagi. Namun si Shintaro kagak keberatan kalau dia kagak dijenguk juga kagak apa-apa. Terus si Kida ini dikirain mau memarahi si Mari gitu kan. Ternyata itu orang mau mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Padahal dia walaupun sibuk dia ingat. Dan dia diam-diam membeli kue untuk si Mari-chan. Sayangnya si Marinya kagak ada. Mari tersipu malu di sana lalu Kida mengajaknya buat pulang. Sebelum pulang si Shintaro penasaran dengan komik-komik bikinan si Kida yang masih belum ada kelanjutannya. Dia akan menunggu. Sesudah si Mari pulang rasanya udah plong banget. Shintaro meminta maaf kepada si Toa karena jadi seperti ini. Namun Toa kagak masalah. Malah dia senang bisa bertemu dengan keluarganya si Shintaro.
Ditambah Shintaro kalau sama keluarganya mukanya selalu merah gitu. Di sisi lain Mari punya ide untuk membuat cerita yang mana malaikat tinggal bersama manusia. Esokan harinya ketika si Shintaro baru pulang kerja dan udah senang bakalan dimasakin sama si Toa, tiba-tiba saja ada orang yang menabraknya. Kelihatan itu orang sedang dikejar-kejar. Alhasil dia meminta bantuan kepada si Shintaro. Mau nggak mau Shintaro membantunya membawa ke tempat yang aman. Setelah udah bebas dari orang-orang tadi, cewek wibu ini berterima kasih. Lalu mencium si Shintaro yang bau bawang. Ya wajarlah dia habis pulang kerja. Dikira si Shintaro dia itu lagi sakit, ternyata cuma lagi cosplay doang. Dan lebih parahnya lagi karena mungkin dia wibu. Orang ini ngomong ngelantur kemana-mana. Macam wibu asli lah. Dibilang kalau dia adalah seorang vampir yang sedang diburu. てっきり悪魔かカッパが来ると思ってたけど吸血鬼我が名は吸血鬼リリーシュか Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jabatane, bye-bye.